Beralih ke informasi lain, Saudara. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan mengungkap fakta baru terkait puluhan pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar. Hasil laboratorium menyatakan pasien ternyata tidak terbukti mengonsumsi tanaman kecubung. Polda Kalimantan Selatan dan Dinas Kesehatan mengungkapkan puluhan korban yang ditangani bukan berhalusinasi akibat kecubung, namun justru mengonsumsi pil putih tanpa logo dan merek yang dicampur dengan minuman beralkohol. Intoksikasi yang dialami para pasien dipastikan akibat konsumsi pil putih tanpa merek yang dicampur dengan obat lain seperti Seledril hingga minuman beralkohol. Hingga saat ini tercatat ada 56 pasien yang ditangani Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar akibat mabuk dan berhalusinasi. Karena ini yang turun adalah teman-teman dari Polda juga melakukan penyelidikan, di POM juga melakukan penyelidikan, kemudian kita Dinas Kesehatan juga melakukan penyelidikan, BNN juga melakukan penyelidikan. Hasilnya sampai dengan saat ini bisa disimpulkan bukan kecubung penyebabnya, tapi tadi seperti disampaikan ada obat tanpa merek berwarna putih yang dicampur dengan obat-obatan lainnya. Nah, jadi seperti itu kondisinya sampai dengan saat ini, informasi yang kita sampaikan. Yang kita dapatkan informasi untuk Sambang Lihum ya, karena kita melakukan di sana di Sambang Lihum kemarin ada 56 orang yang dirawat. Sebelumnya polisi menyebutkan puluhan pasien yang ditangani di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum bukan akibat kecubung, melainkan pil putih tanpa merek. Hal ini terungkap usai 2 pasien yang mabuk dan berhalusinasi karena mengonsumsi pil putih tanpa merek. Para pasien tersebut mendapatkan pil putih tanpa merek dari seseorang yang dibeli dengan harga Rp25.000 per butir. Saat ini guna mengetahui kandungan pil putih tanpa merek tersebut, Polda Kalimantan Selatan telah mengirimkan sampel pil ke Laboratorium Forensik Surabaya, Jawa Timur. Dari keterangan 2 orang tersebut menyampaikan bahwa mereka mengonsumsi hanya pil putih yang tanpa merek dan tanpa logo yang mereka beli. Alasannya itu obat penenang. Jadi untuk yang pil putihnya tanpa merek dan tanpa logo sudah dikirim ke Laboratorium Forensik di Surabaya untuk mengetahui kadar kandungan apa yang ada di dalam pil tersebut. Informasi terkini soal konsumsi pil putih tanpa logo yang menyebabkan puluhan orang mengalami halusinasi akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Salsa Imani di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salsa, polisi dan Dinkes Kesehatan memastikan para pasien ini bukan halusinasi karena kecubung, melainkan pil putih tanpa merek. Lalu seperti apa tindakan pencegahan dan memastikan peredaran pil putih ini tidak terulang kembali di masyarakat? Baik, selamat siang Juno dan saudara. Hingga saat ini memang benar bahwa pasien di Rumah Sakit Jiwa ini ternyata mengonsumsi obat pil putih tanpa merek dan logo, bukan karena kecubung. Namun dalam menangani kasus ini, pihak Rumah Sakit Jiwa menyatakan sudah berkoordinasi ya bersama kepolisian dan juga pihak BNN Kalimantan Selatan untuk melakukan beberapa tindakan untuk mengurangi penyebaran ini. Terkait upaya BNN sendiri, BNN melakukan edukasi dan kunjungan ke beberapa sekolah-sekolah untuk menggambarkan serta mensosialisasikan seberapa bahayanya mengonsumsi kecubung dan juga pil putih tanpa merek dan logo ini. Kemudian dari kepolisian, mereka juga mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuat atau menyebarkan konten ataupun informasi negatif serta hoaks. Begitu, Juno. Ya, Salsa, untuk saat ini masih ada 56 korban yang dirawat. Lalu seperti apa kondisi mereka? Baik, Juno, per 22 Juli saat ini total pasien yang ditangani oleh Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum sendiri ada sebanyak 56 orang dengan rentang usia 14 sampai 36 tahun. Nah, dari 56 pasien ini 4 diantaranya merupakan perempuan. Hingga saat ini di Rumah Sakit Jiwa mengupdate dari Rabu semalam total dari 56 pasien ini terdapat 40 pasien yang menjalani rawat inap, 4 orang dipulangkan dan 10 pasien melakukan rawat jalan. Kemudian dari keseluruhan pasien ini juga mereka sudah menjalani perawatan dengan sangat baik dan saat ini kadar intoksinasi mereka juga berkurang. Begitu, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Salsa Imani dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.